Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mansur. Ya, saya bertanggung jawab di jurusan Teknik Pemesinan, ya, selaku Kepala Kompetensi jurusan Teknik Pemesinan. Visi dan misi kami di jurusan Teknik Pemesinan untuk visi menjadikan kompetensi teknis pemesinan sebagai kompetensi unggulan, ya, serta menghasilkan tamatan yang memiliki intak, ipteks, mandiri, siap kerja, dan bertanggung jawab. Misinya adalah menumbuhkan dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pedoman dalam kehidupan. Melaksanakan KBM yang berorientasi standar nasional pendidikan serta mengikuti perkembangan ipteks secara maksimal. Berikutnya, menumbuhkan semangat kompetitif, kemandirian dengan penuh rasa tanggung jawab, membangun hubungan secara baik, ya, dan berkeseimbangan dengan dunia industri dan dunia usaha dan instansi yang relevan. Menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta mampu beradaptasi dalam waktu yang relatif cepat. Terakhir, dari misi kita adalah membangun sekolah yang berwawasan Wiyata Mandala. Oke, di bawah ini adalah produk-produk yang kami buat, ya. Kami buat di jurusan Teknik Permesinan. Ini ada bidak catur yang cukup besar, bahannya dari aluminium. Ya, ini dibuat di mesin CNC milling. Ya, ini pionnya. Ya, ini juga sama. Produk ini dibuat di CNC milling. Ini menggunakan aluminium. Ya, dua produk ini menggunakan aluminium. Ada juga bidak-bidak catur yang lain seperti ini. Ya, ini bahannya adalah teflon. Ini juga sama. Diproses di mesin bubut, CNC bubut. Ya, nah beberapa produk yang ada di bawah ini diprosesnya di mesin bubut CNC milling. Ya, kalau kita lihat di sini ada gambar bentuk hati, ya, bentuk hati. Ini bahannya dari teflon. Kita buat asbak di dalamnya. Ya, ini ada rongga-rongga kecilnya, termasuk di sini ada inisial dari logo sekolah kita. Ya, ini juga sama. Ya, ada logo sekolah yang dibuat di mesin CNC milling. Ini ada juga produk yang kita buat dari balok. Ya, benda-benda 3 dimensi. Biasanya kita pergunakan ini untuk pengajaran di kelas 10. Ya. Oke, berikutnya ada satu lagi. Ini adalah bandul. Ya, bandul ini produk bahannya dari ST37, dibuat dari ST37. Ini dikerjakan di mesin bubut manual. Ya, jadi beberapa pekerjaan ya ada di sini. Ya. Oke, ya. Ini ada satu siswa yang sedang melakukan proses pengeboran pada mesin bubut. Ya, dia akan melubangi bandul yang akan diproses menjadi kedalaman 18 mm. Safety yang digunakan sudah lumayan, alhamdulillah baik, ya. Ada helm, ada kacamata, dan juga masker. Dan menggunakan seragam bersepatu lengkap. Untuk mesin CNC ini mungkin di masa depan, ya, mesin otomatisasi seperti ini akan lebih sering dipergunakan oleh anak-anak jurusan teknik mesin, ya. Karena di industri memang kita harus serba cepat untuk zaman ini. Waktu itu sangat sekali dibutuhkan untuk proses pengerjaan dengan cepat. Jadi untuk anak SMK diharapkan setelah lulus dari SMK bisa menguasai atau minimal memahami secara prinsip program kerja, lalu pengeksekusian benda kerja yang akan dikerjakan nanti. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryu Afendi. Saat ini saya diberikan amanah sebagai Kepala Kompetensi Teknik Kendaraan Ringan Otomotif SMKN 1 Gunung Sindur untuk tahun ajaran 2021-2022. Kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif menjadi salah satu kompetensi yang diunggulkan di SMKN 1 Gunung Sindur, karena saat ini dengan segala fasilitas yang ada, dengan segala
program-program yang ada bisa menjadi salah satu ciri khas dari kompetensi teknik kendaraan ringan otomotif itu sendiri, sehingga menjadi pilihan bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Gunung Sindur itu sendiri. Yang menjadi visi dari kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan itu sendiri adalah menjadikan kompetensi teknik kendaraan ringan otomotif sebagai kompetensi yang unggul serta menghasilkan tamatan yang memiliki IMTA, kemudian memiliki IPTEX dan mandiri serta siap kerja, kompetitif dan bertanggung jawab. Dari visi itu kami jabarkan menjadi sebuah misi di dalam kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Yang pertama, kami punya misi yaitu menumbuhkan dan mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pedoman dan juga landasan bagi siswa-siswi yang ada di kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan. Kemudian yang kedua yaitu melaksanakan kegiatan belajar mengajar berorientasi pada standar nasional pendidikan yang ada. Kita mengacu kepada kurikulum 2013 yang diterapkan oleh pemerintah, dan sekarang ini kita berada pada masa pandemi, maka kurikulum yang kita gunakan pun kurikulum yang menyesuaikan atau kurikulum yang memang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Kemudian yang ketiga yaitu membangun hubungan yang baik dengan dunia usaha dan dunia industri secara berkesinambungan, karena biar bagaimanapun kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan tidak bisa dipisahkan dengan dunia usaha dan dunia industri yang relevan dengan kompetensi kita. Dunia industri yang sudah bekerja sama dengan kita cukup banyak sampai dengan tahun ini. Ada dari Toyota, ada dari Auto 2000, ada juga dari Daihatsu Internasional, yang setiap tahunnya kita bangun kerjasama, baik itu untuk pelatihan guru, terus kemudian PKL siswa, magang, bahkan sampai dengan ke perekrutmen tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan tersebut. Kemudian misi kami yang keempat yaitu menghasilkan tamatan yang memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dari industri itu sendiri. Dengan sumber daya manusia yang kita miliki, dengan sumber daya peralatan sarana dan prasarana yang kita punya saat ini, bisa dilihat bahwa ini berorientasi pada proses pembelajaran kepada siswa yang nantinya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari industri itu sendiri. Tentunya adalah industri otomotif. Kita sudah punya sarana, sudah punya fasilitas, maka secara tidak langsung ini akan berimbas pada kompetensi akhir yang dimiliki oleh siswa lulusan dari teknik kendaraan ringan otomotif. Kemudian yang kelima yaitu menumbuhkan semangat kompetitif dan kemandirian dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena setiap siswa yakin setelah lulus mereka harus berani berkompetisi dengan lulusan-lulusan yang lainnya. Dan lulusan dari SMKN 1 Gunung Sindur untuk jurusan TKR Otomotif, alhamdulillah sampai dengan tahun ini sudah banyak yang diserap di dunia kerja, dunia industri yang relevan, dan juga yang sudah masuk ke dalam berbagai macam dunia usaha yang saat ini sudah tersebar di hampir di seluruh wilayah Gunung Sindur ataupun di luar dari Gunung Sindur itu sendiri. Itu adalah visi dan misi dari kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif di SMKN 1 Gunung Sindur. Dan mulai tahun ini ada beberapa kegiatan yang menjadi unggulan dari kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Yang pertama, kami sudah mulai berani untuk membuka unit produksi untuk pelayanan jasa. Karena basic dari pembelajaran yang ada di TKR Otomotif itu adalah memberikan pelayanan dalam jasa, maka mulai tahun ini sudah mulai berjalan kegiatan unit produksi yang dijalankan oleh tim dari guru produktif bekerja sama dengan anak-anak yang memang di kompetensi teknik kendaraan ringan otomotif yang memiliki kompetensi yang sesuai, dan kita sudah menguji mereka supaya nanti mereka ketika kita libatkan dalam unit produksi tersebut bisa menunjukkan kualitas dan kompetensi yang maksimal. Unit produksi yang sudah berjalan saat ini, kita sudah mulai membuka jasa servis kendaraan. Kita lihat di depan juga ada yang sekarang ini masih berjalan, reparasi dan juga servis untuk kendaraan-kendaraan yang dimiliki oleh guru, khususnya karyawan dan juga masyarakat umum. Ini juga yang menjadi salah satu unggulan kita di tahun ini. Terus kemudian yang kedua, di tahun 2021 ini teknik kendaraan ringan otomotif alhamdulillah dipercaya oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia melalui program pilot project konversi motor konvensional menjadi motor listrik. Salah satunya adalah
yang ada di belakang saya ini adalah bentuk dari program kerjasama yang diusung oleh Kementerian SDM dan SMKN 1 Gunung Sindur melalui jurusan kompetensi keahlian teknik otomotif menjadi salah satu pilihan yang ikut bergabung ke dalam pilot project konversi dari motor konvensional menjadi motor listrik. Ini ada 3 motor yang diberikan untuk dikonversi, untuk dirubah dari motor konvensional menjadi motor listrik nantinya. Ini adalah bentuk kerjasama yang sekarang ini sedang berjalan di teknik kendaraan ringan otomotif, dan ini menjadi salah satu unggulan ketika nanti ini programnya berjalan dan kemudian pilot projectnya ini bisa terlaksana dengan baik, maka mudah-mudahan ke depannya kompetensi keahlian kendaraan ringan juga bisa ikut berkontribusi dalam hal mengurangi emisi gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan melalui konversi motor konvensional menjadi motor listrik. Ini adalah salah satu produk unggulan kami yang mudah-mudahan nanti kita juga bisa terapkan kepada kendaraan-kendaraan lain yang mau juga dikonversi, karena secara keilmuan kita sudah dilatih, sudah di training, dan sudah diberikan materi-materinya untuk pengkonversian kendaraan ringan dari motor konvensional menjadi motor listrik tersebut. Nah, ini adalah salah satu produk yang menjadi unggulan di teknik kendaraan ringan otomotif itu sendiri. Nah, di samping itu, dengan segala fasilitas dan prasarana yang ada, mudah-mudahan ini menjadi sebuah trigger buat masyarakat melihat bahwa kompetensi kendaraan ringan otomotif yang ada di SMKN 1 Gunung Sindur menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat. Mungkin itu saja profil dari kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif di SMKN 1 Gunung Sindur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Samsia, SPD. Saat ini saya sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Elektronika Industri. Visi dari program keahlian Teknik Elektronika Industri adalah menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, kompetitif, dan berakhlakul karimah. Sementara visi dari program teknik elektronika industri atau keahlian teknik elektronika industri adalah yang pertama, kita ingin menanamkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh warga keahlian teknik elektronika industri. Yang kedua, memberikan layanan prima dalam hal sarana dan prasarana untuk sarana penunjang keahlian siswa-siswi dari kompetensi keahlian elektronika industri. Yang ketiga, kita berkomunikasi dengan industri atau dengan Dudi dalam hal pelatihan, baik dalam bentuk PKL atau magang, dan perekrutan tenaga kerja. Dan yang keempat, kita berusaha untuk menciptakan tenaga kerja yang bermutu melalui IMTEK dan IPTEK. Sementara itu, dengan materi-materi yang dipelajari di teknik elektronika industri, kita menghasilkan beberapa produk yang antara lain seperti yang terlihat pada peralatan di sini atau alat-alat yang sudah kita buat di sini. Ini yang pertama adalah contoh dari produk yang kita buat, land follower. Land follower ini kita buat pertama rangkaiannya, yang kedua dengan pemrogramannya. Ini rangkaian dasar yang kita buat. Jadi di kelas 11 awal itu kita membuat rangkaian dasar yang nantinya akan diaplikasikan seperti ini. Dan untuk di kelas 10 kita baru merakit seperti ini. Ya, di kelas berapa? 10 merakit seperti ini. Ini adalah yang kedua, ini adalah kita sudah menggunakan pemrograman dengan IoT. Jadi rangkaian ini bisa dioperasikan melalui HP dengan Android. Yang ini. Ini adalah peralatan baru kita yang kita punya, itu CNC router. CNC router ini dipakai untuk pembuatan atau bisa untuk memotong PCB atau akrilik. Nanti yang akan kita buat seperti ini. Jadi di sini bisa membuat huruf, bisa angka atau bentuk yang lainnya. Dan ini adalah aplikasi PLC di kelas 12. Ini PLC-nya. Ini HMI. Dan ini peralatan komponennya. Jadi apa yang kita buat di sini di program PLC-nya dilaksanakan di sini dan akan kita monitor di HMI-nya. Ini di kelas 12 nantinya.
Oke, ini adalah peralatan yang dipakai untuk kelas 12 praktek untuk pengontrolan alat-alat industri dengan menggunakan pneumatik atau udara. Ini contohnya. Nyalain. Ini adalah silinder double action cylinder dengan menggunakan dua solenoid. Ya, ini pengontrolan di industri yang bisa digunakan untuk di pabrik-pabrik, misalkan pabrik untuk pengecapan atau pabrik untuk pengangkatan benda-benda kerja di industri. Ini hanya sekelumit dari teknik elektronika industri ya pembelajarannya. Banyak lagi yang lainnya yang bisa dipelajari oleh teknik elektronika industri. Mungkin hanya itu yang bisa saya perkenalkan dari keahlian elektronika industri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Prihanto. Saya Kepala Program Teknik Komputer dan Jaringan di SMKN 1 Gunung Sindur. Visi misi dari program keahlian Teknik Komputer dan Jaringan, yang pertama visinya adalah menjadi kompetensi keahlian yang bisa menyiapkan tenaga kerja menengah dan profesional dalam bidang teknik komputer dan jaringan yang berjiwa wirausaha dan memiliki daya saing baik pada dunia usaha dan dunia industri dengan etos kerja yang tinggi dan berjiwa mandiri. Untuk misinya, nomor 1 adalah menumbuhkan dan mempertebal keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan kedisiplinan peserta didik pada kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Yang ketiga, menguasai keterampilan di bidang perangkat lunak dan perangkat keras komputer jaringan. Yang keempat, mampu dengan mandiri maupun kelompok untuk berwirausaha dalam bidang teknik komputer dan jaringan. Produk-produk yang dihasilkan di jurusan teknik komputer dan jaringan, yang pertama adalah instalasi jaringan LAN, yang kedua instalasi jaringan server, yang ketiga ujian semi online berbasis Android yang dilaksanakan di sekolah. Target kedepannya untuk jurusan teknik komputer dan jaringan adalah mengembangkan teknologi VoIP di lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Amri STMM. Saat ini saya sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Multimedia. Adapun untuk visi misi multimedia SMK Negeri 1 Gunung Sindur adalah mewujudkan siswa-siswi kompetensi keahlian multimedia SMK Negeri 1 Gunung Sindur sebagai siswa-siswi yang unggul dan mandiri di bidang multimedia. Misi multimedia SMK Negeri 1 Gunung Sindur yang pertama, unggul dan mandiri bekerja dalam bidang keahlian multimedia baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan di dunia usaha atau industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah. Kemudian yang kedua, unggul dan mandiri berkompetensi di dunia usaha atau industri multimedia sebagai tenaga ahli atau profesi. Unggul dan mandiri dalam mengembangkan sikap profesional dalam keahlian multimedia. Tujuan multimedia SMK Negeri 1 Gunung Sindur: 1. Mengembangkan sikap profesional khususnya berkaitan di bidang multimedia serta mengembangkan diri khususnya dalam bidang multimedia. Kemudian mengelola usaha multimedia, mengelola pemasaran multimedia. Bidang yang bisa ditekuni di multimedia ini apa saja? Yang pertama, siswa-siswa sekalian tentunya bisa menguasai desain grafis dan ilustrasi.
Bidang ini mengajarkan tentang warna, tipografi, fisikologi. Kemudian contohnya dari tugas-tugas yang ada adalah membuat komik, poster, software yang dipakai, Photoshop, Illustrator, maupun CorelDRAW. Nah, tentunya apa yang teman-teman bisa lihat di sekitar kita pada hari ini, ya, teman-teman siswa-siswi multimedia SMK Negeri 1 Gunung Sindur kebetulan sedang membuat animasi, ya. Kebetulan alhamdulillah kita sudah punya printing untuk 3D, di mana proses ini adalah diawali dengan membuat desain dari objek 3D yang kemudian membuat atau menentukan skala ataupun ukuran, kemudian pewarnaan atau coloring, kemudian pada proses akhirnya adalah melakukan proses printing. Kemudian tentunya untuk pencapaian karir dari teman-teman sekalian di sini bisa menjadi seorang game designer, kemudian untuk level dari desainer, produser, programmer, 3D artist, tester, kemudian juga selain dalam konsep membuat desain 3D game, teman-teman siswa-siswi sekalian juga di sini bisa belajar tentang 3D designer dan animator. Ini tentunya terlihat sangat menarik sekali. Ya, selain bidang-bidang tadi, tentunya banyak hal yang bisa dipelajari oleh teman-teman sekalian. Salah satunya di sini adalah tentunya belajar tentang broadcasting. Ya, mungkin kita bisa lihat kegiatan secara langsung untuk broadcasting itu sendiri. Ya, teman-teman sekalian, di sini kita akan belajar atau teman-teman bisa mempelajari tentang dunia broadcasting atau dunia videografi. Ya, tentunya di sini keilmuan dalam dunia videografi. Ya, salah satunya di sini ya, sahabat kita sedang melakukan proses penyutingan pada pembelajaran untuk fotografi. Jadi sekaligus di sana bisa dipelajari ya tentang proses penyutingan ya atau proses syuting untuk videografi itu sendiri ya. Kemudian pada sudut studio itu sendiri juga sekaligus ada proses pembelajaran untuk fotografi. Jadi teman-teman sekalian, tentunya di bidang atau di dunia multimedia ini sangat luas sekali ya bidang studi atau kompetensi kalian yang akan kalian dapatkan. Jadi intinya ada 4 konsentrasi yang bisa sebagai bentuk konsentrasi pilihan dari teman-teman sekalian. Yang pertama itu tentunya kepada apa sih yang dihasilkan dari multimedia itu sendiri. Yang pertama tentunya kepada desain grafis percetakan. Kemudian yang kedua tentang animasi 2 dimensi dan 3 dimensi seperti apa yang sudah saya jabarkan tadi. Kemudian juga tentunya di sini adalah desain multimedia interaktif ya. Teman-teman bisa belajar tentang web design ya atau desain web. Kemudian juga tentunya yang paling menarik ya atau paling dekat atau erat betul dengan dunia multimedia adalah teknik pengolahan audio dan video. Tentunya di sini kalian bisa membuat short movie atau bahkan membuat film-film panjang. Untuk selanjutnya inilah beberapa hasil-hasil produk yang bisa teman-teman lihat atau teman-teman bisa saksikan apa yang sudah mungkin siswa-siswi jurusan multimedia atau kompetensi kalian multimedia melakukan praktikum, di mana di sini sudah ada beberapa contoh produk yang dimiliki oleh kompetensi keahlian multimedia. Baik, terima kasih banyak sudah mengenal seputar atau mengenal lebih dekat dengan jurusan multimedia. Saya akhiri untuk pengenalan kompetensi keahlian multimedia hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.